Laga Filipina melawan Vietnam berakhir imbang berdampak pada nasib timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pasalnya 4 negara yakni Vietnam, Indonesia, Myanmar, dan Filipina sama-sama memiliki peluang untuk lolos ke babak semifinal. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Bungkus Naini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam. Ya, Bungkus, grup B ini memang agak lain begitu ya, spesial karena 4 negara dari 5 ini semuanya berpeluang untuk lolos, sehingga di pertandingan terakhir nanti kita bisa katakan bahwa 4 negara ini semua memiliki motivasi yang sama, semua mencari kemenangan. Nah, ini timnas Indonesia ini bagaimana nih di 2 pertandingan terakhir itu, terlihat tidak sih motivasi kita untuk mencari kemenangan khususnya untuk pertandingan terakhir nanti? Iya, saya sih tidak meragukan ya soal motivasi. Saya melihat pemain juga sudah fight ya, dan hasilnya memang tidak selalu menggembirakan, tapi fanatisme dan fighting spirit pemain itu saya pikir sudah maksimal. Nah, memang harus diakui bahwa kita memang menghadapi Vietnam itu kita kalah kelas ya. Pemain-pemain Vietnam jauh lebih berpengalaman, jauh lebih senior, dan pemain-pemain kita yang masih banyak yang minim pengalaman kesulitan. Mungkin yang agak mengecewakan adalah kita tidak mampu misalnya mengalahkan Laos, itu benar ya. Tapi sekali lagi karena pemain kita kurang pengalaman, jadi kita harus maklumi itu sebagai bagian dari proses belajar gitu ya. Nah, yang penting menurut saya, ini kita menatap pertandingan terakhir, kita harus bisa menampilkan yang terbaik, karena pertandingan terakhir ini semua tim masih bisa gagal lolos ke semifinal ya. Vietnam sekalipun masih bisa gagal lolos ke semifinal. Seandainya mereka kalah misalnya 3-0 gitu ya, dan Indonesia menang 2-0, itu situasinya akan merugikan bagi Vietnam. Myanmar yang akan lolos bersama Indonesia. Nah, Indonesia pun juga bisa nggak lolos seandainya Indonesia hanya menang 1-0, sementara Myanmar bisa mengalahkan Vietnam 2-0, kita kalah selisih gol juga gitu. Jadi memang harus sangat hati-hati, dan betul kali ini kita berharap kita bisa lebih produktif. Karena kita tidak cukup hanya imbang dengan katakanlah 0-0. Sementara di tempat lain Vietnam dan Myanmar bermain 2-2. Itu juga yang lolos Vietnam dan Myanmar, kita nggak lolos juga. Kita memang butuh mencetak gol di laga lawan Filipina nanti, supaya kita tidak hanya berpeluang menang, tapi kalaupun nanti imbang, itu imbang dengan gol gitu. Bungkus, tapi Vietnam yang berpengalaman kelihatan sekali memang lebih baik dibandingkan dengan kita. Itu kemarin hampir kalah ketika melawan Filipina. Kalau bukan karena ada gol di menit-menit akhir begitu. Nah, ini apakah ini artinya memang Filipina itu juga tidak boleh kita remehkan? Ini juga lawan tangguh nih, Bungkus. Oh iya, memang ada beberapa faktor ya. Yang pertama, Filipina beruntung karena mereka ini terbiasa main di lapangan sintetis. Nah, pemain Vietnam ini dengan cara main mereka cepat, ngotot, dan banyak sliding tackle, itu nggak cocok main di lapangan rumput. Mereka kesulitan ya main di lapangan rumput. Yang kedua, Filipina ini memang tim yang cukup bagus. Separuh dari tim ini adalah mereka yang bermain di luar negeri. Ada yang main di Amerika, ada yang main di Thailand, ada yang main di Indonesia juga, ada yang main di negara-negara lain. Itu menunjukkan bahwa pemain ini lebih berpengalaman ya dibanding sebagian pemain kita. Nah, karena itu kita harus sangat hati-hati. Saya terutama menyoroti bahaya kalau ada situasi bola mati di gawang kita, itu akan menguntungkan Filipina karena mereka punya banyak pemain yang posturnya tinggi ya, terutama ada Kike Linares yang sudah main di Liga Indonesia dan tahulah kemampuan kiper Indonesia maupun pemain-pemain belakang kita. Ini bisa menjadi ancaman. Jadi jangan sampai kita nanti kebobolan dari situasi bola mati. Hindari kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran di area dekat kotak penalti karena itu akan menguntungkan lawan. Bahkan kalau perlu hindari kemungkinan pemain Filipina mengangkat bola dari crossing. Jangan sampai mereka mudah mengangkat bola. Kalau bisa back kita mampu melakukan blocking, bolanya dipatahkan sebelum bola diangkat ke kotak penalti. Dan yang paling berbahaya itu nanti bola mati menurut saya. Enggak, timnas senior, tim AFF kita juga selalu dikatakan lini depannya itu kurang maksimal nih, Bungkus. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa membuat lini depan kita ini lebih efektif lah, begitu bagaimana? Iya, memang salah satu penyebabnya menurut saya di Piala AFF kali ini memang materi pemain kita di lini tengah terutama itu agak terbatas. Kita harus jujur mengakui bahwa lini tengah kita ini ketika lawan Vietnam itu kalah kelas. Ketika lawan Laos pun tidak bisa mendominasi lapangan tengah. Begitu juga ketika lawan Myanmar kita kesulitan. Mudah-mudahan nanti di laga melawan Filipina, Sintayong bisa menemukan resep yang efektif ya untuk menguasai lapangan tengah. Kalau saya sih berharap secara pribadi Sintayong akan bermain dengan 3-5-2 ya. Di mana kita kalau 3-5-2
3-5-2 tuh keuntungannya kita bisa pakai dua gelandang jangkar. Bisa pakai di sana Arkan bersama dengan Janadin, lalu satu gelandang lagi Marcelino bermain free roll di belakang dua striker, Hoki dan Rafael Strike. Jadi 3-5-2-nya tuh dengan 3-5-2 Diamond gitu ya. Satu orang menjadi pucuknya di depan dua gelandang bertahan, satu orang ini Marcelino bermain free roll, membantu pertahanan, membantu serangan, tapi lebih free mainnya. Ini saya pikir formasi yang paling baik di antara berbagai formasi yang sudah dicoba dalam 3 pertandingan sebelumnya. 3-5-2 itu menurut saya yang paling sesuai dengan materi yang ada saat ini. Ada pemain yang kurang dimaksimalkan oleh Sintayong pertandingan kemarin, Bungkus? Menurut saya semua pemain sudah mendapat kesempatan yang sudah dicoba dan tidak semuanya memang bisa memanfaatkan kesempatan itu karena banyak faktor ya. Rivaldo main cukup bagus tapi kemudian cedera. Tapi ada pemain juga yang sudah dapat kesempatan tapi mungkin karena belum pengalaman di timnas mainnya agak demam panggung sehingga tidak optimal. Padahal di level klub pemain-pemain ini banyak yang performanya cukup bagus. Nah mungkin menurut saya di pertandingan penentuan melawan Filipina, Coach Sintayong harus lebih memberi peran kepada pemain yang berpengalaman ya, karena pertandingan ini menentukan. Pemain seperti Asnawi, Pratama Arhan, Hoki, kemudian Arkan, begitu juga Rafa Strike, yang sudah bisa dibilang Marcelino termasuk, yang bisa dibilang langganan timnas senior, itu harus lebih dioptimalkan, harus lebih mampu memberikan kontribusi kepada permainan tim secara keseluruhan. Lini pertahanan kita bagaimana, Bungkus? Apakah memang sudah menemukan formasi terbaiknya? 3 back begitu ya? Jadi ketika kita melawan Laos itu salah satu problemnya adalah lini tengah tidak bisa menjadi filter untuk pertahanan. Lini tengahnya itu gampang sekali bocor gitu ya, gampang sekali kehilangan posisi sehingga striker-striker lawan itu langsung berhadapan dengan back-back tengah kita. Itu yang harus dihindari. Jadi gelandang-gelandang itu punya peran penting untuk membuat pertahanan itu jadi lebih tenang, lebih disiplin, lebih rapi. Kalau gelandangnya bocor terus pertahanan itu mudah panik. Nah, jadi mudah-mudahan lawan Filipina kita sudah belajar dari 3 pertandingan, pemain-pemain tengah kita bisa lebih disiplin di posisinya, berusaha ikut menyerang, berusaha ikut mencetak gol, tapi pada saat bersamaan harus ada yang punya konsentrasi untuk membantu pertahanan. Jadi jangan semuanya ikut menyerang sehingga akhirnya melupakan pertahanan, melupakan lapangan tengah. Itu yang sering terjadi di 3 pertandingan sebelumnya ya. Nah, ini saya pikir harus diatasi oleh Sintayong supaya keseimbangan antara bertahan dan menyerang itu betul-betul terjaga. Ingat bahwa kita lawan Filipina itu tidak harus menang. Kita juga bergantung ke pertandingan lain. Jadi kuncinya jangan kalah gitu loh. Kita berusaha menang, tapi yang lebih penting itu jangan kalah. Oke, yang aman itu kita menang dengan selisih gol berapa banyak sih, Bungkus? Ini kan kalau misalnya kita menang tapi kemudian Myanmar juga menang, nah ini kan ada dihitung semua nih, produktivitas, head to head itu bagaimana? Jadi Vietnam itu kan plus 4 ya, Indonesia dan Myanmar itu kan sama-sama 0 ya, selisih golnya 4-4. Jadi kita unggul atas Myanmar karena kita menang lawan Myanmar, head to headnya menang. Jadi kalau Myanmar menang 2-0 lawan Vietnam, maka Myanmar dan Vietnam poinnya sama 7 dan plus 2. Nah Indonesia harus plus 2 juga, supaya kita menang head to head lawan Myanmar. Jadi Indonesia sama Vietnam nanti yang lolos, Indonesia kalah head to head. Tapi kalau kita menangnya cuma 1, sementara Myanmar menangnya 2, yang lolos Myanmar dan Vietnam. Jadi memang idealnya kita menang di atas 2-0, idealnya. Tapi lagi-lagi saya harus katakan bahwa ingin menang itu bagus, motivasi kita memang harus menang, tapi jangan kalah yang paling penting. Karena kita, menurut perhitungan saya, Myanmar itu akan sulit mengalahkan Vietnam. Boro-boro menang 2-0. Kalah 1-0 aja mungkin sudah bagus bagi Myanmar. Oke, baik. Kita nantikan nanti hari Sabtu nanti. Terima kasih Bungkus sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.